Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aqimul Furqon. Saya dari kelompok 7 Pendidikan Akhlak dari kelas IPS 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang syukur, teori dan praktis dalam pembelajaran. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru pelajar dapat bersyukur dalam belajar dengan sehingga hasil belajarnya sempurna dan dapat berkembang secara terus serta mendapatkan ridha Allah SWT. Menurut Quraish Shihab, dalam buku Wawasan Al-Quran menjelaskan bahwa kosakata syukur berasal dari bahasa Al-Quran yang tertulis dalam bahasa Arab. Kata syukur adalah bentuk masdar dari kata kerja syakaro yashkuru syukron wa syukuran wa syukranan. Kata kerja ini berakar dengan huruf-huruf sin, kaf, dan ro. Secara bahasa, syukur juga berasal dari kata syakaro yang berarti pujian atas kebaikan dan penuhnya sesuatu. Syukur juga berarti menampakkan sesuatu ke permukaan, dalam hal ini menampakkan nikmat Allah. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang dikaruniakan oleh Allah SWT yang disertai dengan kedudukan kepadanya dan mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan tuntutan dan kehendak Allah. Cara bersyukur kepada Allah: yang pertama, selalu mengingat Allah dalam hati. Yang kedua, selalu mengingat janji Allah. Yang ketiga, itu menjauhi penyakit hati. Yang keempat, bersyukur dalam belajar adalah dengan menerima setiap hasil kerja keras kita dengan rasa bangga dan puas apapun hasilnya. Walaupun kita merasa puas pada apa yang kita lakukan, tapi kita tidak boleh berhenti untuk terus berkembang. Jadikanlah hasil yang sebelumnya menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Karena sebagai pelajar kita harus haus akan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana Anda bisa menjelaskan seorang guru dapat bersyukur dalam mengajar dengan sehingga hasil mengajarnya sempurna dan terus bertambah lebih baik serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebersyukuran didefinisikan sebagai orientasi hidup melalui perhatian dan penghargaan atas hal positif di dunia. Menurut Imam Ghazali mengatakan bahwa syukur adalah menyadari bahwa tidak ada yang memberi kenikmatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seorang dengan tingkat kebersyukuran yang tinggi memiliki iri hati dan tingkah depresi yang rendah. Seseorang yang bersyukur cenderung lebih mudah melakukan perilaku prososial dibanding mereka yang kurang bersyukur. Kebersyukuran dapat menjadi prediktor dari kepuasan kerja seseorang. Kebersyukuran juga merupakan salah satu dari kekuatan karakter yang dimiliki individu. Ada 4 kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki guru, yakni yang pertama itu kompetensi kepribadian, kemudian kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Yang kedua itu kompetensi pedagogis atau kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial, yakni kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan. Yang keempat, kompetensi profesional, yakni penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam. Mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum, mata pelajaran, dan substansi ilmu yang menaungi materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Selanjutnya, rasa syukur sebagai guru terutama adalah segala tingkah laku saya seolah-olah ada yang mengawasi, yaitu siswa, padahal sudah jelas yang mengawasi adalah Allah Subhanahu wa taala melalui kedua malaikat di kanan kiri kita. Tetapi perasaan jangan-jangan ada siswa, jangan-jangan diketahui siswa, dan jangan-jangan ditiru siswa. Kemudian selanjutnya yang ketiga, bagaimana apabila seorang pelajar tidak dapat bersyukur dalam belajar? Berikan contohnya dan
Apa saja dampak negatifnya? Apabila seorang pelajar tidak dapat bersyukur dalam belajar, kemungkinan ilmu yang didapat akan tidak mendapat pahala. Ilmu yang dihasilkan juga tidak akan menyerap ke otak dan tidak akan mendapatkan manfaat. Sebagai contohnya, seorang pelajar tidak pernah bersyukur mendapatkan nilai yang bagus, maka dia tidak akan mendapat hasil apapun dari belajarnya. Salah satu dampak negatif seorang pelajar yang tidak bersyukur dalam belajarnya yaitu hati menjadi mati. Manusia yang kufur nikmat cenderung tidak menghargai setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apapun, hati menjadi mati lantaran tidak hanya rasa syukur dari segala bentuk keberkahan yang telah diterima dalam kehidupan. Dalam konteks belajar, bersyukur dapat menumbuhkan rasa rendah hati. Dalam belajar, kegiatan bersyukur juga mampu memunculkan rasa rendah hati karena kita tidak perlu menyombongkan diri dalam segala hal. Kegiatan bersyukur juga menghindarkan kita dari sifat iri dan dengki. Contohnya, Adam selalu merasa tidak puas meskipun dia mendapat nilai bagus dalam ujian. Dia lebih fokus pada apa yang belum dicapai daripada menghargai pencapaian. Ini membuatnya merasa frustasi dan kurang termotivasi untuk terus belajar. Penting untuk mengembangkan sikap bersyukur dalam belajar karena hal ini membantu seseorang memperhatikan pencapaian mereka, meningkatkan motivasi, dan memperbaiki suasana hati secara keseluruhan. Seorang pelajar yang tidak bersyukur dalam belajarnya mungkin tidak memahami materi yang dibuat oleh guru dengan sepenuh hati dan akhirnya tidak mampu menerapkan ilmu atau materi yang sudah diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Efek negatifnya diantaranya yaitu kurangnya pemahaman materi, kedua kurangnya kemampuan praktis, ketiga itu rendahnya motivasi, keempat masalah interaksi, kelima kurangnya keterampilan mandiri. Selanjutnya itu bagaimana apabila seorang guru tidak dapat bersyukur dalam mengajar. Buatkan contoh, kemudian apa saja efek negatifnya. Setiap orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka ia akan dilimpahkan kenikmatan yang berkali lipat. Berbeda dengan orang yang tidak mau mensyukuri nikmat pemberian Allah SWT, ia akan mendapat ganjaran yang setimpal. Terutama sebagai guru, dengan adanya rasa syukur setiap mengajar, murid akan mendapatkan ilmu yang positif, sehingga murid dapat memahami materi dengan mudah. Dalam mengajar, seorang mungkin tidak dapat bersyukur karena fokus pada tantangan dan kesulitan yang dihadapi, sehingga melupakan berkah-berkah yang ada. Bersyukur dalam segala keadaan dianggap penting karena dapat membantu seseorang menjadi bijaksana, kuat, dan sabar dalam menghadapi tantangan. Selain itu, bersyukur juga memungkinkan seseorang untuk bekerja sama dengan Tuhan dan memperoleh kekuatan darinya. Seorang guru juga diharapkan untuk selalu bersyukur karena sikap bersyukur merupakan modal utama dalam mendidik tunas bangsa. Kurang bersyukur dalam mengajar dapat memiliki efek negatif pada kinerja seorang guru. Pada proses pembelajaran, seorang guru yang tidak bersyukur mungkin tidak akan merasa puas dengan pekerjaannya dan kurang termotivasi untuk memberikan yang terbaik dalam mengajar. Efek negatif dari guru yang tidak bersyukur dalam mengajar dapat mempengaruhi peserta didik dan kualitas pembelajaran. Berikut adalah beberapa efek negatif yang mungkin terjadi. Yang pertama, keterbatasan kemampuan dan kreativitas peserta didik. Kemudian, dampak terhadap perilaku dan kemampuan siswa. Selanjutnya, masalah dalam interaksi guru siswa, keterbatasan pemahaman guru terhadap kebutuhan siswa, mengembangkan karakter dan sikap peserta didik, keterbatasan kemampuan manajemen kelas, dampak terhadap reputasi guru dan sekolah. Selanjutnya, berikan satu kisah yang menceritakan proses pembelajaran di mana murid dan gurunya sama-sama bersyukur. Kisah yang menceritakan proses pembelajaran tersebut: di sebuah sekolah yang sederhana namun penuh semangat, terdapat guru yang peduli dan murid yang penuh semangat untuk belajar. Mereka saling melengkapi satu sama lain dalam perjalanan pendidikan mereka, dan kisah tentang syukur pun dimulai. Guru bernama Ibu Anissa, seorang pendidik
berdedikasi yang selalu bersyukur atas kesempatan dapat membentuk masa depan generasi muda. Ia membawa semangat positifnya ke dalam kelas setiap hari, memotivasi murid-muridnya untuk belajar dengan penuh semangat. Di antara murid-murid Ibu Anissa ada seorang siswa bernama Rizky yang awalnya mereka merasa sulit memahami pelajaran matematika. Namun dengan bimbingan dan dukungan Ibu Anissa, Rizky mulai memahami konsep-konsep tersebut dan meraih keberhasilan dalam setiap ujian. Ibu Anissa sering mengajarkan nilai-nilai kehidupan selain materi pelajaran. Ia mengajarkan penting bersyukur atas kesempatan belajar, memiliki guru yang peduli, dan teman-teman yang saling mendukung. Murid-muridnya pun mulai merasapi makna syukur dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari sekolah mereka mengadakan kegiatan amal untuk membantu anak-anak kurang beruntung. Guru dan murid bekerja sama merencanakan dan melaksanakan proyek ini dengan penuh semangat. Mereka merasakan kebahagiaan dan syukur saat dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ketika ujian akhir tiba, murid-murid Ibu Anissa berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kesuksesan. Mereka belajar bersama-sama, saling membantu, dan menjalani ujian dengan penuh keyakinan. Ibu Anissa melihat semangat dan dedikasi murid-muridnya dengan bangga. Mereka merasa bersyukur memiliki murid-murid yang gigih dan bersemangat. Hasil ujian akhir pun keluar dan kebanyakan murid Ibu Anissa meraih nilai yang memuaskan. Mereka bersyukur atas usaha keras mereka dan dukungan yang diberikan oleh guru dan teman-teman mereka. Ibu Anissa merayakan kesuksesan ini sebagai bukti bahwa kerja keras dan semangat positif dapat menghasilkan prestasi yang gemilang. Dalam proses belajar mengajar ini tidak hanya murid yang belajar, tetapi juga guru. Ibu Anissa belajar untuk selalu bersyukur atas setiap perkembangan dan pencapaian muridnya. Ia juga belajar untuk selalu berempati dan mendukung mereka yang mungkin mengalami kesulitan. Ketika tahun ajaran berakhir, Ibu Anissa dan murid-muridnya mengadakan acara perpisahan. Mereka saling mengucapkan terima kasih dan berbagi pengalaman selama tahun belajar bersama. Kesan dan kenangan indah tentang syukur dalam proses belajar mengajar ini akan selalu terkenang oleh semua yang terlibat. Dengan hati penuh syukur, mereka menyadari Dengan hati penuh syukur, mereka menyadari bahwa proses belajar mengajar bukan hanya tentang pencapaian akademis, tetapi juga tentang membentuk karakter, membangun hubungan yang baik, dan merayakan setiap langkah kecil dalam perjalanan pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Syukron. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.